Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini, Ibu Guru akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menyebutkan faktor pendorong kerjasama ASEAN. Yang kedua menyebutkan faktor penghambat kerjasama ASEAN. Dan yang ketiga menunjukkan bentuk-bentuk kerjasama baik di bidang sosial budaya, politik, pendidikan, dan perkembangannya. Selanjutnya itu faktor pendorong. Ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara ini dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya beberapa negara penghasil minyak bumi yaitu membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Selain itu, perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama, seperti Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negaranya. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara itu membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selanjutnya itu faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain. Yang pertama, perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun di antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antara negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama itu bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri.
Selanjutnya, beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, yang kelima, yaitu peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan, baik dari makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, menandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Ya, kita lanjutkan. Bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah: yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yang keempat, yaitu penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyeludupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan internasional. Yang keenam, yaitu kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta lembagaan antar parlemen. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Oke, selanjutnya yaitu contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT. Dihadiri oleh organisasi guru-guru anggota ASEAN dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Contoh selanjutnya yang kedua yaitu beasiswa pendidikan. Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar negara anggota ASEAN. Singapura juga memberikan latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara dan keselamatan kerja industri. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu beasiswa kuliah di universitas negara ASEAN. Itu berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Selanjutnya contoh yang keempat yaitu Olimpiade di bidang pendidikan. Diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN
tahun 2015. Ya, ini contoh-contoh bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Demikianlah pembahasan tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.